Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan renungan motivasi kepada setiap kita. Kisah tentang seorang pemungut cukai yang bernama Sakyus. Nah, satu kali Yesus masuk ke kota Yeriko, dan di Yeriko itu ada seorang yang kaya bernama Sakyus. Nah, Sakyus ini punya pekerjaan sebagai pemungut cukai. Nah, Sakyus ini penasaran terhadap Yesus sehingga dia ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu. Namun karena kerumunan orang banyak itu, kemudian Sakyus tidak bisa melihat wajah Yesus, melihat Yesus karena tertutup oleh begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus. Kemudian Alkitab berkata bahwa karena badannya pendek juga sehingga dia tidak bisa melihat Yesus, menonton Yesus. Dan apa yang terjadi atas diri Sakyus? Sakyus tidak putus asa sekalipun ada orang banyak mengerumuni Yesus, kemudian kondisi badannya yang terbatas, yang pendek itu sehingga dia tidak bisa melihat keberadaan Yesus pada waktu dia masuk ke kota Yeriko. Nah, Sakyus tidak putus asa di situ. Dia lari mendahului kerumunan orang banyak dan kemudian dia berinisiatif untuk manjat pohon ara. Dan ketika dia naik ke pohon ara dan kemudian duduk di batang pohon ara itu, Yesus lewat di bawahnya dan melihat kalau ada Sakyus yang duduk di atas pohon ara itu. Kemudian Yesus berkata, "Sakyus, segeralah turun karena aku harus mampir di rumahmu." Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa Sakyus kemudian turun dan menyambut Yesus dengan sukacita. Ketika Sakyus menyambut Yesus dengan sukacita, Sakyus kemudian mempersilahkan Yesus mampir di rumahnya dan makan bersama-sama. Nah, orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu banyak yang kemudian berbisik, banyak orang kemudian mencibir, mengatakan hal-hal yang kurang baik, yang negatif terhadap Yesus. Bagaimana mungkin Yesus mampir di rumah orang berdosa? Bagaimana mungkin Yesus mampir di rumahnya Sakyus, di mana Sakyus itu adalah orang yang dibenci orang-orang Yahudi. Bahkan dia dicap sebagai orang yang berdosa. Dan Yesus ada di rumahnya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lalu ketika mereka berbicara, Yesus berbicara dengan Sakyus dan orang banyak itu, tiba-tiba Sakyus berkata, "Guru, Tuhan, setengah dari milikku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Dan jika ada orang-orang yang aku peras selama ini, akan aku kembalikan 4 kali lipat kepada mereka." Nah, saudara, ada sebuah perubahan yang begitu luar biasa ketika Yesus mampir di rumah Sakyus. Dan Yesus berkata di dalam ayat yang terakhir, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat yang ke-10 Yesus menegaskan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita pelajari lewat kisah seorang yang bernama Sakyus. Pelajaran yang pertama adalah bahwa Sakyus tidak putus asa. Sekalipun ada penghalang, sekalipun ada penghambat untuk datang, bertemu, melihat Yesus, dia tidak putus asa, dia tidak bersungut-sungut. Walaupun ada orang yang menghambatnya, walaupun kondisinya itu terbatas. Dan hal yang kedua, saudara, Sakyus punya kreativitas yang luar biasa. Saya percaya, saudara, orang-orang yang memiliki kreativitas, dia akan hidup di dalam kehidupannya. Orang itu akan menjadi orang yang berhasil. Gereja, kalau punya orang-orang yang punya kreativitas, saya percaya gereja itu akan maju. Perusahaan, kantor-kantor, punya orang-orang yang punya kreativitas yang bagus. Saya percaya perusahaan itu akan maju, perusahaan itu akan berkembang, saudara. Nah, 2 hal ini, saudaraku, yang menjadi sebuah catatan. Dan kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah bahwa Sakyus fokus pada keberadaan Yesus. Sekalipun dia punya kekurangan, sekalipun ada keterbatasan, sekalipun ada orang yang menghambatnya, dia tetap fokus untuk mendapatkan Yesus. Dan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Sakyus, dia dapatkan. Dia bukan hanya melihat Yesus, tetapi Yesus mampir di rumahnya.
Yesus tidak hanya mampir di rumahnya, tetapi dia mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Saudaraku, jangan putus asa. Tetap memiliki kreativitas untuk terus maju dan berkembang. Dan fokus kepada apa yang engkau sedang cita-citakan. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang ajaib, bahkan lebih besar dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Salam sehat, Indonesia menang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.